Ayahku tak terkalahkan di dunia. Bab 301. Jiang Yifeng terjatuh ke tanah, dan butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Ia berkata dengan rasa takut yang masih membekas, "Yang tua, itu mengerikan. Aku merasa seperti jiwaku akan meninggalkan tubuhku, seperti aku akan ditelan oleh binatang buas." Pada saat kritis itu, jarum perak yang ditancapkan ke titik akupunturku membantuku lolos. Baru pada saat itulah aku merasakan dengan jelas efek jarum perak yang ditusukkan ke titik akupuntur. Namun, tampaknya sang guru sengaja meninggalkan celah, menyebabkan sebagian jiwaku terserap. Jiang Yifeng tampak sedih, "Yang tua, aku telah menjadi orang yang hancur dan tidak berguna." Yang Changsheng langsung terdiam. Roh berbeda dari tubuh fisik. Jika Anda kehilangan lengan atau kaki, Anda benar-benar orang yang tidak berguna, kecuali Anda dapat membangun kembali tubuh fisik Anda di masa depan untuk memiliki tubuh yang lengkap. Tidak seperti roh, ia tidak memiliki substansi. Sekalipun sebagian darinya terkoyak dan tertelan, meskipun akan mengalami kerusakan parah, ia masih dapat pulih selama dibudidayakan secara perlahan. Tentu saja, jika terlalu banyak yang dimakan, seseorang mungkin menjadi idiot. Jika semuanya dimakan, seseorang menjadi mayat hidup. Namun, karena Xiao Chen yakin bisa menggunakan orang lain sebagai umpan, dia tentu saja merasa percaya diri. Meskipun dia agak acuh tak acuh, dia tetap baik kepada bawahannya. Setidaknya dia tidak akan dengan kejam menjadikan mereka umpan meriam. Melihat bahwa dia baik-baik saja, Yang Changsheng segera mengeluarkan ponselnya, menekan nomornya, dan dengan cemas berkata, "Dia di sini." Xiao Chen duduk santai di sofa dan mendengarkan laporan itu, sambil mengangkat alisnya tanpa sadar, "Kau benar-benar tidak sabar. Saya hanya mencoba-coba, dan saya tidak pernah menyangka akan mendapatkan hasil apapun malam ini. Lagi pula, kota Tianhe terlalu besar. Menempatkan seseorang di sana akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku tidak menyangka akan seberuntung ini. Aku berhasil menangkapnya hanya dalam 2 atau 3 jam. Xiao Chen mengusap dagunya dengan jari-jarinya, bergumam dalam hati, apakah Jiang Yifeng memang terlahir sial? Lain kali aku akan menggunakannya sebagai umpan. Untungnya, Jiang Yifeng masih duduk di gang, menutupi kepalanya dan mengerang. Jika dia tahu tentang keputusan bijak bosnya, dia pasti akan ketakutan dan menangis. Yang Changsheng menutup telepon dan berkata, "Dasar gila, bisakah kau pergi sekarang? Bos ingin kita kembali dulu dan melaporkan kejadian itu kepadanya secara langsung." Jiang Yifeng berkata dengan ekspresi kesakitan, "Aduh kakiku lemas. Pak Yang, bagaimana kalau kau menggendongku?" Yang Changsheng menoleh memandang langit malam yang tenang, senyum tanpa sadar terukir di wajahnya. Ia berkata dengan nada menggoda, "Baiklah, aku akan mengantarmu." Setelah mengatakan itu, dia meraih ikat pinggang Jiang Yifeng di bagian belakang pinggangnya, dan seperti mengangkat anak ayam, sosoknya berkelebat beberapa kali lalu menghilang ke dalam kegelapan. Manfaat dari kultivasi yang mendalam tampak jelas pada saat ini, karena sudah larut malam dan hanya sedikit pejalan kaki di luar. Yang Changsheng melompat tinggi ke udara, dengan cepat melompat di antara gedung-gedung tinggi, menghemat waktu dan tenaga dengan tidak perlu mengambil jalan memutar, sehingga membuatnya jauh lebih cepat daripada mengemudi. Begitu pintu terbuka, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Wajah Jiang Yifeng pucat pasi, dengan memar di dahinya. Tubuhnya gemetar tak terkendali saat ia berkata sambil menangis, "Dokter Xiao, saya kembali." Melihat penampilannya yang menyedihkan dan terhuyung-huyung, Xia Yutong dan Liu Qing segera menghampirinya untuk membantunya duduk di sofa. Mereka menyajikan teh dan air, dan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan kami. Xing He melihat bahwa pemuda yang masuk itu telah mengalami banyak kesulitan karena urusan perkumpulan, dan dia merasa kasihan padanya. Ia tidak hanya berinisiatif memeriksa denyut nadinya dan memeriksa tubuhnya, tetapi ia juga mengeluarkan pil penyembuhan yang berharga dan menyuruhnya menelannya. "Apa kabar? Apakah kamu sudah merasa lebih baik?" tanya Xia Yutong dengan penuh perhatian, matanya yang indah menatap tajam seseorang. Ide buruk pria itu untuk memancing ular keluar dari sarangnya itulah yang menyebabkan rekan Taois Jiang terluka. Meskipun keduanya belum memiliki hubungan fisik, dia tetap merasa bertanggung jawab karena pria itu. "Aku sudah jauh lebih baik sekarang, terima kasih semuanya atas perhatian kalian." Jiang Yifeng berkata dengan malu-malu, wajahnya penuh rasa syukur. Xiao Chen mengerutkan bibir dan berkata dengan nada meremehkan, "Sekarang setelah kehadiranmu cukup terasa, ceritakan apa yang terjadi. Sikap macam apa itu? Tidakkah kau lihat betapa parahnya luka yang diderita rekan Taois Jiang karena rencanamu?" Xia Yutong menatapnya tajam, lalu menoleh dan berkata dengan lembut, "Itu hanya cara bicaranya, jangan diambil hati." Xiao Chen terdiam sejenak. Sejujurnya, dia sendiri menggunakan akupuntur untuk melindungi jiwanya. Bahkan jika senjata sihir super dari dunia kultivasi datang, ia tidak akan mampu menyerapnya. Bagaimana mungkin dia bisa terluka seperti ini? Paling-paling, itu hanya akan membuatku sakit kepala, tapi aku bisa pulih dengan sedikit latihan pernapasan. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa menyebabkan kerugian yang terlalu besar bagi Jiang Yifeng? Jika roh itu dibagi menjadi 1000 bagian, anak itu paling banyak hanya akan kehilangan 1 bagian saja.
Mereka bahkan secara khusus mengatur agar Yang Changsheng mengikuti dari belakang dan melindungi mereka, sehingga keselamatan mereka seharusnya terjamin. Namun, melihat wajahnya yang pucat, yang tampaknya bukan pura-pura, aku tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah sesuatu benar-benar telah terjadi. Tatapan tajamnya tertuju pada Yang Changsheng, dan dia bertanya dengan suara berat, apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Yang Changsheng merasa merinding di bawah tatapan tajam itu dan buru-buru menjelaskan, aku telah mengikutimu dari belakang sesuai kesepakatan. Setelah berkeliaran selama lebih dari 1 jam, sesosok aneh berjubah hitam tiba-tiba muncul dan memanipulasi bola logam untuk menyerap jiwa orang gila itu. Aku ingin mengejarnya, tetapi aku khawatir kultivasi orang gila itu telah disegel dan dia akan berada dalam bahaya, jadi aku ragu-ragu dan membiarkannya lolos. Aku memohon kepada Dr. Xiao untuk memberikan hukuman. Yang Changsheng mengadopsi sikap yang sangat rendah hati dan bahkan berinisiatif untuk bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Dibandingkan dengan orang munafik tertentu, dia sangat berbeda. Xiao Chen mengangguk. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia bertanya dengan suara berat, apa yang terjadi selanjutnya? Yang Changsheng ragu sejenak dan berkata, setelah menerima pesanan Anda, kami berencana untuk segera kembali, tetapi orang gila itu mengatakan kakinya terlalu lemah untuk berjalan. Jadi, saya hanya bisa membawa ikat pinggangnya dan melompat dari puncak gedung untuk berlari kembali secepat yang saya bisa. Dia menatap temannya dengan iba dan melanjutkan, di atap, aku tidak memperhatikan, dan kepalanya akhirnya membentur menara sinyal. Xiao Chen menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang, lalu bagaimana kau bisa memiliki wajah sepucat mayat itu? Ini, aku tidak tahu. Yang Changsheng ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan kosong. Liu Qing mengerutkan bibir dan berkata dengan nada meremehkan, dia pasti mabuk laut karena perjalanan yang berguncang. Bukankah dia muntah hebat di kapal bajak laut waktu itu? Oh, begitu. Yang Changsheng tiba-tiba sadar. Xiao Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, apakah ada hal lain yang ingin kau jelaskan? Jika tidak, seret dia pergi. Dan pukuli dia sampai babak belur. Jiang Yifeng tidak mendengar kata, dikubur, dan dia sebenarnya merasa sedikit lega. Apakah ini hanya sekadar bersikap tidak sopan, atau memang benar-benar bodoh? Beberapa orang melangkah maju, berniat menyeret pria yang berpura-pura tak berdaya dan menyia-nyiakan kebaikan mereka itu pergi dan memberinya pelajaran yang setimpal. Xia Yutong mengedipkan matanya yang besar dan tiba-tiba bertanya, kau bilang monster berjubah, kenapa kau menggunakan kata, monster? Bab 302. Yang Changsheng mengerutkan kening, mengingat kontak singkat di kegelapan, dan berpikir, aku tidak akan mendekat. Pria berjubah hitam itu cukup pendek, mungkin sekitar 1,6 meter. Benar, terutama matanya. Meskipun hanya kontak mata sekilas, itu memberiku perasaan yang sangat mesum. Liu Qing juga berhenti menyeret benda itu, dan berkata dengan nada tidak puas, apa yang aneh dari ini? Aku melihat banyak sekali penampilan serupa di jalan setiap saat. Xia Yutong mengangguk sedikit, sangat setuju. Akhirnya, Hou Shan mengajukan pertanyaan yang membangun, mungkinkah itu juga makhluk iblis dalam wujud manusia, itulah sebabnya ia pendek dan perlu mengenakan jubah untuk menutupi tubuhnya. Kemungkinan ini, menurut pemikiran semua orang, bukanlah tanpa dasar sama sekali. Xing He menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu, sambil berkata, seekor binatang iblis perlu mencapai setidaknya tahap jiwa awal untuk berubah menjadi wujud manusia. Jika mereka adalah makhluk seperti itu, apakah mereka bahkan bisa kembali hidup-hidup? Rumput transformasi tidak seperti kubis. Tidak setiap binatang iblis cukup beruntung untuk menemukannya. Yang Changsheng mengangguk setuju, benar, kita tidak bisa berasumsi seseorang bukan manusia hanya karena mereka pendek. Tiba-tiba, sebuah suara lemah terdengar, saya ada yang ingin saya sampaikan. Jiang Yifeng duduk di tanah seperti seorang bujangan, tampak sangat santai, dan mengangkat tangan kanannya sambil mengedipkan mata besarnya yang berair. Xiao Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau berani mengucapkan omong kosong, hukumannya akan berlipat ganda. Jiang Yifeng mengangkat alisnya dan dengan percaya diri mengangkat kepalanya, berkata, aku mendengar orang itu berbicara. Apa yang dia katakan? Semua orang langsung menajamkan telinga mereka. Apakah dia berbicara? Aku tidak mendengarnya, tanya Yang Changsheng dengan bingung. Jiang Yifeng mengerutkan bibir dan berkata, dulu kau hanya fokus mengejar dan membunuh, bagaimana mungkin kau memperhatikan detail-detail ini? Aku berbaring di tanah dan bisa mendengar semuanya dengan jelas. Saat yang lain bertarung, dia terbaring di tanah. Hanya orang seperti Jiang Yifeng yang bisa mengatakan itu dengan begitu percaya diri. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening dan memperingatkan, kau hanya punya satu kesempatan terakhir untuk mengatakan satu hal terakhir. Jiang Yifeng gemetar dan segera merendahkan suaranya, berkata dengan penuh misteri, ketika yang tua menusuk pria itu dengan tombaknya, aku mendengar dia berkata, Yamete. Apa? Kamu mendengarku dengan benar, kan? Semua orang terkejut dengan berita yang tak terduga itu. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, seorang anak laki-laki pendek dan jelek dari Jepang. Apa kau yakin tidak salah dengar? Jiang Yifeng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga, saya jamin itu benar. Meskipun bahasa Jepang saya tidak begitu bagus, saya masih bisa mengerti maksudnya.
Kita semua laki-laki, Anda tahu maksud saya. Dokter Xiao, Anda pasti tidak mungkin tidak mengerti, kan? Wajah Xiao Chen memerah, dan dia berkata dengan nada meremehkan, aku masih tahu apa arti, Li Gu. Kau juga pernah melihat hal-hal itu. Wajah cantik Xia Yutong dipenuhi rasa jijik. Xiao Chen membalas, dulu waktu kuliah, teman sekamar saya memaksa saya menontonnya. Mereka bilang kalau saya tidak menontonnya, saya bukan laki-laki. Bagaimana mungkin saya menolak? Dokter, Xiao bahkan pernah kuliah. Yang lain langsung terkejut. Menurut mereka, dengan keahlian akupuntur Xiao Chen yang luar biasa, itu pasti hasil kerja keras setidaknya selama 20 tahun. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk belajar? Jiang Yifeng bahkan berspekulasi bahwa tokoh besar itu pasti telah diasuh sebagai murid oleh seorang guru sejak usia muda dan telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun, itulah sebabnya dia begitu kuat dan bahkan bisa membunuh kultivator Nas Chen Sol secara diam-diam. Secara tak terduga, tokoh penting ini tampaknya selalu tinggal di kota. Jadi, bagaimana cara dia bercocok tanam? Mengingat latar belakang keluarga yang Changsheng dan Jiang Yifeng, menyelidiki masa lalu seseorang tentu saja tidak akan sulit. Namun mereka tidak berani menyelidiki masa lalu bos besar itu. Jika Anda hanya sekadar bergosip karena penasaran dan akhirnya membuat tokoh berpengaruh tidak senang, maka itu tidak ada gunanya. Xiao Chen mengerutkan bibir dan berkata dengan nada meremehkan, aku tidak hanya pernah kuliah, aku juga idola kampus, kau tidak setuju. Sungguh memalukan. Wajah cantik Xia Yutong dipenuhi rasa jijik. Namun, jauh di lubuk hati, aku harus mengakui bahwa penampilan tampan pria ini memang sebanding dengan idola sekolah. Ketika banyak orang mengobrol, tak dapat dihindari bahwa percakapan akan menyimpang dari topik setelah lebih dari 3 kalimat. Awalnya, kelompok itu mendiskusikan pria berjubah misterius dan hubungannya dengan Jepang, tetapi dalam sekejap mata, mereka mulai berbicara tentang universitas dan gadis-gadis cantik serta pria-pria tampan di kampus. Transisi tersebut berlangsung mulus, alami, dan lancar. Xing He mendengarkan dari samping, urat-urat di dahinya berdenyut, dan dengan pasrah mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tak lama kemudian, Mu Chen bergegas masuk ke ruang tunggu dan bertanya dengan suara berat, apakah Anda yakin orang yang menangkap roh itu adalah kultivator dari Jepang? Jiang Yifeng mengangkat alisnya, buru-buru berdiri, dan berkata dengan tegas, melapor kepada ketua, ini sudah pasti. Wajah Mu Chen langsung memerah, dan dia menggertakkan giginya, berkata dengan penuh kebencian, si pendek sialan itu malah melanggar perjanjian dan membuat masalah di kerajaan naga. Ini belum berakhir. Xing He buru-buru bertanya, Presiden, haruskah kita segera melaporkan ini? Mu Chen mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa bukti. Bahkan jika kita melaporkannya, itu tidak akan membuat perbedaan nyata, dan kita bahkan mungkin dituduh secara salah. Kalau begitu, mari kita cari buktinya. Kata Xing He dengan tergesa-gesa. Mu Chen menopang dagunya di tangannya dan berpikir sejenak. Ketika dia mendongak, matanya menyala-nyala karena marah. Dia berkata, bahwa kembali bajingan yang bersembunyi di balik layar itu hidup-hidup. Aku akan melakukan apapun yang telah kujanjikan padamu, bahkan jika itu berarti kehilangan muka. Meskipun Mu Chen tampak tenang, ia sebenarnya sangat marah, yang menunjukkan bahwa pihak lain telah melewati batas kesabarannya. Penting untuk diketahui bahwa perbatasan antara Tiongkok dan Jepang telah ditetapkan dengan jelas. Jika Anda ingin memasuki wilayah orang lain, Anda harus melalui jalur resmi untuk pendaftaran dan pengawasan. Bajingan-bajingan pendek dari Jepang itu diam-diam datang ke Tiongkok dan mulai menargetkan orang-orang biasa untuk merebut jiwa mereka. Mereka pantas mati. Begitu kami memperoleh bukti yang substansial, kami pasti akan menuntut penjelasan. Para bajingan di cabang selatan asosiasi kolera itu juga harus dibunuh. Patah. Xiao Chen menjentikkan jarinya, sesuai keinginanmu. Dia bangkit dan berjalan ke arah Jiang Yifeng. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan 9 jarum perak dalam sekejap mata. Saat jarum perak itu ditarik, wajah Jiang Yifeng menunjukkan rasa sakit. Kali ini, bukan karena Xiao Chen sengaja mempermainkannya, melainkan karena rasa sakit jiwanya yang terkoyak meletus akibat jarum perak itu telah lepas dari kendalinya. Sambil memandang pria berwajah pucat itu, dia berkata dengan suara berat, setelah masalah ini selesai, kau akan diasingkan selama 7 hari, yang akan membuat semangatmu semakin kuat. Terima kasih, Tabib Ilahi Xiao. Jiang Yifeng sangat gembira dan buru-buru membungkuk untuk menyatakan rasa terima kasihnya, mengabaikan rasa sakitnya. Seiring bertambahnya kekuatan spiritual, indera menjadi lebih tajam, dan kendali atas energi spiritual menjadi lebih terampil. Namun, Xiao Chen masih memiliki satu hal lagi untuk dikatakan, dengan syarat dia dapat menemukan bagian jiwanya yang telah hilang. Ketika Jiang Yifeng memperbaiki jiwanya melalui kultivasi diri dan melahap bagian yang hilang, dia secara alami akan menjadi lebih kuat. Setelah beristirahat sejenak, warna kulitnya kembali normal. Xiao Chen berkata dengan tenang, sekarang, gunakan koneksimu dengan roh yang hilang itu, temukan tempat persembunyian pria pendek itu. Jiang Yifeng mengamati dengan saksama sejenak, mengangkat alisnya, dan berkata dengan percaya diri, tidak masalah, kamu bisa mengamati dengan saksama. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan menuju gerbang. Saat Mu Chen menyaksikan rombongan itu pergi, dia berulang kali mengingatkan mereka, ingat, mereka harus selamat.
Bab 303. Kedua mobil itu melaju perlahan di malam hari, dan secara bertahap, pemandangan di sekitarnya menjadi semakin familiar. Claire bersandar di jendela mobil dan bertanya dengan bingung, "Ayah, apakah kita akan kembali ke rumah kakek dan nenek?" Tapi rumahnya berantakan sekali, kita akan tidur di mana? Xiao Chen, yang mengemudikan mobil, menjelaskan, "Kita tidak akan pulang. Kita hanya berkeliling mencari seseorang. Kita akan menginap di rumah ibumu nanti." Gadis kecil itu sepertinya mengerti sesuatu, mengangguk-angguk penuh pertimbangan, "Oh, jadi ayah suka menikah dengan anggota keluarga. Tapi ibu tidak tidur dengan ayah, ibu tidur dengan Leer." Menikah dengan anggota keluarga. Tidur dengan ayah. Xia Yutong langsung terdiam, dan rona merah muncul di wajah cantiknya. "Omong kosong apa ini semua? Sepertinya aku perlu bicara baik-baik dengan kekasihku saat aku kembali nanti. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan begitu saja tanpa berpikir panjang." Untungnya, hanya ada 3 orang di dalam mobil, kalau tidak, pasti akan sangat memalukan. Kedua mobil itu melaju melewati kawasan perumahan Jixiang, tetapi tidak berhenti, melainkan terus masuk lebih dalam ke permukiman kumuh tersebut. Tak lama kemudian, langit menjadi semakin gelap. Rumah-rumah di kedua sisi jalan kosong. Penghuninya telah pindah, dan bahkan lampu jalan pun tidak lagi menyala, membuat suasana menjadi suram. Melihat jalan di depannya, Xiao Chen berinisiatif memulai percakapan, berkata, "Si pendek, kau cukup pandai menemukan tempat persembunyian. Selain para pemulung, hampir tidak ada orang yang datang ke sini. Beberapa pintu masuk bangunan yang akan dihancurkan sudah ditutup. Ini sebenarnya tempat persembunyian yang bagus." Xia Yutong mengangguk sedikit dan menjelaskan, dia tidak memasuki kerajaan naga melalui jalur resmi, jadi wajar saja dia tidak bisa menginap di hotel. Terlebih lagi, jika dia berani mengungkapkan identitasnya, Guild akan langsung tahu, dan rencana persembunyiannya akan gagal. Justru karena dia bersembunyi di daerah yang akan dihancurkan inilah dia tidak ditemukan meskipun telah melakukan banyak kejahatan. Seandainya kau tidak menggunakan metode jarum perak untuk mencari roh kali ini, siapa tahu berapa banyak lagi orang tak bersalah yang akan terbunuh. Meskipun wajahnya yang menawan menampilkan senyum tipis, secercah kedinginan terpancar di matanya yang indah. Cicit. Tiba-tiba, mobil di depan berhenti di depan deretan bangunan apartemen kuno. Orang-orang di dalam mobil turun dan melihat sekeliling. Xiao Chen juga menghentikan mobil dan berkata, "Seharusnya kita sudah menemukannya. Mari kita periksa." 1. Xia Yutong mengangguk sedikit, dan setelah keluar dari mobil, dia menggenggam tangan kecil putrinya dan bertanya dengan penuh perhatian, "Sayang, apakah kamu mengantuk? Apakah kamu takut?" Claire mengedipkan mata besarnya, dengan penasaran menolehkan kepala kecilnya untuk melihat sekeliling, dan berkata dengan suara kekanak-kanakannya, "Aku tidak mengantuk dan aku tidak takut. Di sini gelap, bermain petak umpet pasti akan sangat menyenangkan." Xiao Chen dengan lembut mengelus kepala putrinya, matanya penuh kekaguman. "Seperti yang diharapkan dari putriku, keberaniannya saja sudah sempurna untuk pengembangan diri." Kemudian pandangannya tertuju pada kecantikan yang tiada taraf itu, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak seperti orang lain, seorang kultivator tingkat pendirian dasar yang bermartabat yang takut pada kecoa. Holsan buru-buru berlari dan melaporkan, "Bos, Jiang Fengxi merasakan bahwa arwahnya yang hilang berada di gedung ini, tetapi tidak pasti di ruangan mana dia berada." Jiang Yifeng bergegas mendekat, menepuk dadanya dan berjanji, "Jangan khawatir, Lao Yang dan aku akan menggeledah setiap ruangan satu persatu. Kami pasti akan memeriksa setiap ruangan dalam waktu 10 menit." Xiao Chen meliriknya sekilas dan berkata dengan nada menghina, "Mencari dari kamar ke kamar. Apakah kau telah menyia-nyiakan kultivasimu? Jika seluruh bangunan runtuh, apakah kau pikir dia tidak akan keluar?" Jiang Yifeng berkedip dan bertanya dengan ragu, "Maksudmu, meratakan bangunan itu?" Yang Changsheng berkata dengan ekspresi penuh keyakinan, "Benar sekali. Meratakan bangunan tidak hanya menghemat waktu tetapi juga berkontribusi pada proyek pembongkaran. Metode Dr. Xiao memang brilian." Liu Qing ragu-ragu dan berkata, "Bagaimana jika dia menyadari keributan yang kita buat dan melarikan diri sebelum kita?" Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Aura Anda sama sekali tidak terselubung. Apapun yang perlu Anda ketahui, Anda sudah mengetahuinya." Semua orang terkejut. Ya, mereka bahkan tidak berpikir untuk menyembunyikan kehadiran mereka ketika datang. Mereka seperti lampu terang di kegelapan, akan aneh jika kita tidak menyadari keberadaan mereka. Mata Jiang Yifeng melirik ke sekeliling, lalu dia mengacungkan jempol, sambil berkata dengan senyum menjilat, "Kejelian dokter. Xiao sungguh luar biasa. Memiliki seorang tetua dalam keluarga seperti memiliki harta karun." Xiao Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan nada menggoda, "Maksudmu aku sudah tua?" Patah. Yang Changsheng menamparkan bagian belakang kepala Jiang Yifeng dan mengumpat, "Jika kau tidak tahu cara merayu, maka diamlah." Ya, aku memang bermulut kotor dan tidak tahu bagaimana berbicara dengan sopan, aku akan pergi ke gedung apartemen sekarang juga." Jiang Yifeng menggaruk bagian belakang kepalanya, tampak malu, lalu buru-buru mengeluarkan pisau panjangnya dan berlari menuju gedung apartemen. Yang Changsheng berkata dengan hormat, "Saya akan pergi dan membantunya." Xiao Chen mengangguk sedikit, sambil berkata dengan nada menyemangati, "Silakan, aku percaya kamu bisa menangani semuanya."
Yang Changsheng sangat gembira menerima pujian dari bos besar dan penuh semangat. Di kedua sisi bangunan apartemen itu, dua aura kuat pada tahap awal ranah inti emas meletus. Jangan tertipu oleh cara dia bertarung dulu. Dia bukan apa-apa dibandingkan dengan mereka yang berada di tahap Naschen Soul, apalagi tahap Golden Core. Itu karena kekuatan Xiao Chen terlalu luar biasa, sehingga membuat Xiao Chen tampak seperti orang lemah jika dibandingkan. Namun, kekuatan penghancur seorang kultivator inti emas dalam kekuatan penuh tidak dapat disangkal. Jiang Yifeng menyalurkan energi spiritualnya ke senjatanya, dan dengan sekali tebasan, sebuah bila energi tajam melesat keluar. Dengan suara retakan yang tajam, energi dari pedang itu menembus seluruh bangunan apartemen. Energi dari bila pedang itu masih terasa, dan bahkan di bangunan lain yang berjarak 20 meter, terlihat goresan sepanjang 10 meter. Jiang Yifeng berlari cepat, pedangnya berkelebat saat dia menebas berulang kali, dan segera memutus dinding dan pilar seluruh lantai pertama gedung apartemen itu. Dia meraung, "Yang tua, sekarang giliranmu." Tatapan Yang Changsheng menajam, dan dengan hentakan kaki yang ringan, dia melompat tinggi ke udara, melampaui ketinggian gedung 8 lantai dalam satu langkah. Saat tubuh mulai terjatuh, pusatkan pikiran dan tenangkan jiwa Anda, lalu tekan kuat-kuat dengan telapak tangan yang dipenuhi energi spiritual. Bang! Seluruh bangunan berguncang hebat. Dengan memanfaatkan daya pantul dari telapak tangannya, Yang Changsheng dengan lincah meluncurkan dirinya puluhan meter jauhnya dan mendarat dengan mantap di tanah. Bum bum bum. Seluruh bangunan apartemen itu mulai roboh, seketika debu beterbangan dan asap mengepul. Desir. Di tengah kepulan debu, sesosok tiba-tiba melesat keluar dan melesat ke arah belakang gedung. Yang Changsheng telah melakukan persiapan saat mendarat, dengan sengaja memilih bagian belakang gedung apartemen, yang memungkinkannya untuk melakukan serangan menjepit bersama Jiang Yifeng. Benar saja, sesosok muncul dari kepulan asap dan debu lalu melesat ke arahnya. Huff, mencoba melarikan diri. Sambil memegang tombak perak yang berkilauan, dia melakukan aksi akrobatik yang indah dan menyerbu ke depan. Didukung oleh tombak, ia melesat ke arah sosok yang samar itu dengan momentum yang tak terbendung. Menggigit. Senjata-senjata itu berbenturan, menyebabkan percikan api beterbangan dalam kegelapan. Sosok yang melarikan diri itu berhenti sejenak ketika dicegat, memperlihatkan wujudnya. Benar saja, pihak lain itu bertubuh pendek, mengenakan jubah dan topeng boneka di wajahnya. Dialah orang misterius yang telah mengikat roh-roh itu sebelumnya. Persen tanda pagar Akeong persen, pria misterius itu menjadi gelisah dan mengucapkan serangkaian kata-kata yang tidak jelas. Xiao Chen berkedip dan bertanya dengan penasaran, apakah ada yang mengerti bahasa Jepang di sini? Bab 304. Dia melirik ke sekeliling dan berkata, "Liu Qing, Anda adalah CEO sebuah perusahaan farmasi, kemampuan bahasa asing Anda pasti cukup bagus, bukan?" Tentu saja, saya sudah level 8 dalam bahasa Inggris. Liu Qing dengan bangga mengangkat kepalanya, lalu berkata dengan canggung, "Saya mahir berbahasa Inggris, Jerman, dan Prancis, tetapi saya tidak tahu bahasa Jepang." Petik 2. Xiao Chen menjawab, "Jika kamu tidak tahu sesuatu, katakan saja. Kenapa harus membuat seolah-olah kamu tahu banyak bahasa sebelumnya? Aku benci pamer seperti itu." Kemudian pandangannya tertuju pada Hou Shan, yang tampak benar-benar bingung. Wah, pria ini selalu tinggal di desa pegunungan terpencil. Sungguh mengagumkan bahwa dia bahkan bisa menulis namanya sendiri. Kemudian, pandangannya beralih ke wanita yang sangat cantik di sampingnya, sebelum tiba-tiba memalingkan muka. Xia Yutong menatapnya dengan mata indahnya dan bertanya dengan tidak senang, "Tatapan macam apa itu? Kau bahkan tidak bisa menyalakan api." Xiao Chen tampak malu dan buru-buru menjelaskan, "Kamu sudah tinggal di sekte ini sejak kecil, jadi wajar jika kamu tidak tahu bahasa asing. Jangan malu." Xia Yutong memutar matanya, merapikan rambutnya, dan berkata dengan angkuh, "Siapa bilang aku tidak bisa? Saat syuting film Mata-Mata Berlatar Era Republik, aku sengaja mempelajarinya untuk memerankan mata-mata wanita Jepang. Jangan terjemahkan apa yang baru saja diteriakkan orang itu, toh itu penghinaan." Xiao Chen segera memasang ekspresi takjub dan berseru, "Orang pilihan surga memang luar biasa. Aku tidak punya bakat berbahasa asing. Aku hanya tahu bahwa sebagian besar huruf yang dimulai dengan F dalam bahasa Inggris adalah kata-kata kasar." Xia Yutong memutar matanya, terlalu malas untuk memperhatikan bajingan ini. Di kejauhan, di reruntuhan bangunan rumah susun, 3 orang berdiri bersama. Meskipun pria berjubah hitam itu memiliki kekuatan tahap awal inti emas, dia langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika menghadapi Yang Changsheng, yang sangat luar biasa di antara rekan-rekannya. Selain itu, ada juga Jiang Yifeng, yang juga berada di tahap awal inti emas, memberi isyarat dengan pedang panjangnya dan sesekali melepaskan semburan energi pedang. Dengan jiwa yang baru lahir di dantiannya sebagai sumber kekuatannya, pria ini seperti seseorang yang telah meminum pil tonik super, dan energi pedangnya menebas dengan liar dan menggembirakan. "Ambil ini." Yang Changsheng memanfaatkan celah dan menusukkan tombak peraknya yang berkilauan lurus ke depan seperti seberkas cahaya. Persen tanda pagar persen. Pria pendek dan gemuk itu terkejut dan buru-buru mengangkat pedang samurainya untuk membela diri. Menggigit. Dengan suara yang nyaring, gelombang energi menyebar keluar dari benturan kekuatan spiritual, dan dampak yang luar biasa mendorong energi itu ke depan. Klik.
Topeng berwajah bayi itu hancur berkeping-keping, dan jubah yang menutupinya robek sepenuhnya, memperlihatkan wujud aslinya. Wajah seorang pria parubaya dengan mulut mancung dan pipi seperti monyet terlihat, dan dia terengah-engah. Meskipun pertempuran sengit itu berlangsung singkat, upaya untuk menahan serangan dari dua kultivator dengan level yang sama telah menelan korban yang cukup besar. Pria bertubuh pendek dan gemuk itu mundur selangkah, menatap keduanya dengan mata penuh kebencian, dan berbicara dalam bahasa burung yang tidak dapat dipahami. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia katakan? Xia Yutong mengerutkan bibir dan menerjemahkan, dia bertanya siapa kami dan mengapa kami tiba-tiba menyerangnya. Bukankah kami takut akan perang antara kerajaan naga dan dunia kultivasi Jepang? Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, dan dia berkata dengan nada mengejek, seorang kultivator inti emas biasa mengira dia bisa memulai perang. Dia terlalu percaya diri. Tugas berbahaya untuk menyusup ke kerajaan naga sendirian guna menangkap roh adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh para bangsawan dengan status dan latar belakang yang tinggi. Oleh karena itu, orang ini paling-paling hanya umpan meriam. Dia menopang dagunya di tangannya dan merenung, tapi apakah kultivasi juga dipraktikkan di Jepang? Xia Yutong meliriknya dengan jijik menggunakan mata besarnya yang indah dan berkata dengan nada meremehkan, ketika kultivator Sufu berlayar ke timur selama dinasti Qin, dia tentu saja menyebarkan metode kultivasi ke sana juga. Namun, tampaknya metode kultivasi yang diajarkan Sufu kala itu tidak lengkap. 2000 tahun telah berlalu, dan meskipun mereka masih terutama melakukan kultivasi, dan klasifikasi alam kultivasi tetap sama, metode kultivasi mereka telah menyimpang dari metode kerajaan naga melalui eksplorasi independen. Xia Yutong meletakkan jari-jarinya yang panjang, ramping, dan putih di bawah bibir merahnya dan menyimpulkan, ya, ini agak tidak serasi. Oh, oke. Xiao Chen mengangguk cepat sebagai tanda setuju. Dalam hati ia mengeluh, titik awalku berada di alam atas. Bagaimana mungkin aku bisa mengetahui metode kultivasi rendahan para kultivator di alam bawah? Namun, akhirnya kami memperoleh pemahaman tentang bagaimana makhluk-makhluk pendek dan gemuk itu menyerang. Gaya bertarung di Jepang cenderung lebih mirip duel antara para ahli bela diri, yang menyalurkan energi spiritual mereka ke dalam senjata untuk pertarungan jarak dekat, tetapi tanpa bantuan jimat dan artefak magis lainnya. Sederhana, dan brutal. Yang Changsheng berdiri dengan pistol di tangan dan berkata dingin, serahkan bola pengikat roh dan kembalilah ke guild bersama kami untuk menunggu nasib kami. Kau mungkin masih bisa selamat. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Melihat raut wajah pria itu yang pendek dan kebingungan, Jiang Yifeng berkata dengan nada menghina, Pak Yang, jangan buang-buang tenaga. Cepat tangkap dia agar kita bisa kembali dan melapor. Yang Changsheng mengangguk dan maju menyerang dengan tombak di tangannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas, menyilaukan di tengah malam. Pria bertubuh pendek dan gemuk itu terpaksa mundur di bawah serangan gabungan kedua pria tersebut, nyaris tidak mampu membela diri dengan menggunakan katananya. Untungnya, Mu Chen meminta agar dia dibiarkan hidup, jika tidak, dia pasti sudah dipenggal kepalanya sekarang. Desir-desir-desir. Yang Changsheng dan Jiang Yifeng tampaknya saling menguras energi spiritual satu sama lain, meninggalkan luka pada masing-masing dengan setiap serangan. Seketika itu, pria pendek dan kurus itu berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan. Dia mencengkeram giginya yang berdarah, merogoh sakunya, mengeluarkan benda mirip bola pimpong, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Bang! Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menyambar, dan kepulan asap putih tebal membubung dari tanah. Uhuk-uhuk, apa ini? Jiang Yifeng melambaikan tangannya untuk menghilangkan asap di depannya, sambil terus mengumpat. Pria bertubuh pendek dan gemuk itu memanfaatkan kesempatan untuk segera mundur dan menjauh, berdiri agak jauh sambil menatap mereka berdua, terengah-engah. Bukan karena dia tidak ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia tahu dalam hatinya bahwa, dalam kondisi fisiknya saat ini, dia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari kejaran kedua pria itu. Daripada membuang energi untuk melarikan diri, mari kita lawan. Ekspresi tekad terpancar di mata pria pendek itu saat ia perlahan mengeluarkan bola logam seukuran kepalan tangan yang menyerupai sisik. Dia melantunkan mantra dengan cepat dan menjentikkan jarinya dengan ringan. Dengan bunyi, ding, yang nyaring, sebuah timbangan berdiri tegak, memperlihatkan sebuah lubang gelap dan suram. Dengan tangan satunya, pria pendek itu perlahan menarik lubang yang terbuka, dan segumpal kabut putih susu keluar seperti kecebong. Gah, ia menyeringai, bibir merahnya sedikit terbuka, dan menengadahkan kepalanya untuk menelan kabut yang menggeliat seperti kecebong itu dalam satu tegukan. Gluk! Kabut yang menyerupai kecebong itu tertelan, dan ekspresi puas muncul di wajah pria pendek itu. Napasnya perlahan kembali normal. Seolah-olah mencicipi kelezatan yang tak tertandingi, mereka segera mengambil yang kedua, yang ketiga. Jiang Yifeng berkedip dan bertanya dengan bingung, Pak Yang, apa yang sedang dilakukan orang ini? Yang Changsheng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tiba-tiba, Xia Yutong mengangkat alisnya yang halus, dan aura membunuh terpancar dari wajah cantiknya. Dengan gigi terkatup, dia meraung, sialan, dia melahap roh. Setiap gumpalan kabut yang menggeliat adalah kehidupan. Kita tidak bisa membiarkan dia melahap lebih banyak lagi. Bunuh dia. Bab 305. Jiang Yifeng dan Yang Changsheng saling bertukar pandang,
energi spiritual mereka melonjak, dan mereka bersiap menyerang dengan senjata di tangan. Ha! Tiba-tiba, pria pendek dan gemuk itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan panjang. Auranya mulai meningkat, dan wajahnya memerah. Keduanya merasakan fluktuasi energi spiritual menerpa wajah mereka dan tiba-tiba berhenti di tempat. Dilihat dari posisi mereka, sepertinya mereka akan melancarkan serangan yang dahsyat. Jika Anda menyerbu dengan gegabah, akan sulit untuk bereaksi terhadap gerakan mematikan lawan yang tiba-tiba dari jarak dekat. Dalam pertempuran, bukan hanya keberanian dan kemauan untuk bertarung yang dibutuhkan, tetapi juga ketelitian. Sama seperti para penjahat di film, yang jelas-jelas punya kesempatan untuk membunuh tokoh protagonis. Namun sebaliknya, mereka malah terjerumus ke dalam penghinaan, dan ocehan mereka yang sombong dan tidak masuk akal hanya mengundang kematian. Kemudian, karena jarak mereka terlalu dekat, sang protagonis melancarkan serangan balik mendadak, dan mereka pun dikalahkan. Lawan jelas sedang mempersiapkan serangan besar, jadi kita harus berhati-hati agar tidak ikut terseret bersama mereka. Mata pria pendek dan jelek itu merah, dan tatapannya ke arah kedua pria itu penuh ejekan. Dia membuka mulutnya dan mengucapkan serangkaian bahasa burung. Xia Yutong sedikit mengerutkan kening dan menerjemahkan, dia mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahan kita, dan semua orang harus mati. Xiao Chen mengangkat alisnya, tampak sangat penasaran, aku ingin tahu apa yang memberinya kepercayaan diri seperti itu. Melihat ekspresi santai di wajah pria di sampingnya, Xia Yutong sedikit mengerutkan kening, berpikir dalam hati, mulutmu besar sekali. Aku ingin tahu apa yang membuat orang biasa sepertimu begitu percaya diri. Kemudian, dari sudut matanya, dia melihat Hou Shan berdiri dengan hormat di samping, dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan Hou Shan, seorang master yang mampu membunuh kultivator Nas Chen Sol secara instan, bahkan jika pria pendek dan jelek itu memiliki jurus mematikan, itu akan sia-sia di bawah penindasan kekuatan absolut. Tempat. Pria bertubuh pendek dan gemuk itu menengadahkan kepalanya dan meludahkan seteguk darah, yang seketika memenuhi udara dengan kabut darah. Jiang Yifeng berkedip dan berkata dengan terkejut, apakah orang ini begitu depresi sampai hampir muntah darah karena tahu dia akan celaka. Yang Changsheng menatapnya dengan kesal dan mengingatkannya, mereka yang bisa berkultivasi hingga alam inti emas adalah orang-orang dengan kemauan yang teguh. Bagaimana mungkin mereka bisa batuk darah saat menghadapi kesulitan? Oh, itu masuk akal. Jiang Yifeng mengangguk setuju. Meskipun biasanya ia tampak riang, ia memiliki tekad yang kuat dalam hal kultivasi. Dia mengorbankan dirinya sebagai umpan beberapa kali, mengetahui sepenuhnya bahwa dia akan menderita rasa sakit yang luar biasa, namun dia dengan teguh menerima semuanya demi meningkatkan kultivasinya. Berpura-pura takut dan membuat alasan hanyalah cara untuk mendapatkan simpati dan menuai lebih banyak keuntungan. Setelah memuntahkan seteguk kabut darah, pria pendek itu tidak roboh dan mati seperti yang diperkirakan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya dan menebas dengan cepat. Liu Qing berseru kaget, dia menggambar jimat di kehampaan. Xiao Chen mengerutkan bibir dan berkata dengan nada menghina, pria Jepang pendek dan jelek itu tidak tahu apa-apa tentang menggambar jimat di udara. Dia hanya menggunakan darah sebagai media untuk menggambar jimat di tanah. Liu Qing terkejut dan segera berjinjit untuk melihat ke tanah. Benar saja, sebuah simbol berbentuk bintang berujung 6 digambar di tanah di bawah kakinya. Xia Yutong sedikit mengerutkan bibir merahnya dan berkata dengan nada meremehkan, selain para ahli pembuat jimat terkemuka dari 10 sekte besar, tidak ada orang lain yang mengetahui keterampilan menggambar jimat di kehampaan. Bagaimana mungkin sebuah pulau kecil di Jepang memilikinya? Liu Qing melirik wanita yang sangat cantik itu, lalu menoleh ke arah bosnya yang tampan, membuka mulutnya tetapi tidak berani mengeluarkan suara. Namun dalam hatinya ia berpikir, gadis bodoh, pria yang kau habiskan setiap hari bersamanya bisa membuat jimat di udara. Pria pendek dan gemuk itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa dingin, hehe, dasar orang Cina bodoh, saatnya pengadilanmu telah tiba. Terlalu sulit untuk memasukkan dalam bahasa burung, jadi ini adalah versi terjemahannya. Tidak ada keluhan. Dalam drama perang anti-Jepang itu, tentara Jepang mana yang tidak fasih berbahasa Mandarin? Bahkan lebih fasih dari saya. Di bawah tatapan penuh perhatian kerumunan, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan membantingnya keras ke tanah. Saat telapak tangan menyentuh tanah, jimat berwarna merah darah itu bergetar dan memancarkan cahaya merah. Dia meraung, keluarlah, beruang roh raksasa. Bas. Tiba-tiba, bintang berujung 6 itu bersinar terang, sangat terang hingga menyilaukan. Ketika fluoresensi mereda, makhluk besar berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul di bintang berujung 6 itu. Roar, beruang raksasa setinggi 5 meter itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan penuh semangat, tinjunya yang sebesar karung pasir memukul dadanya. Xiao Chen berkedip dan bergumam bingung, apakah ini beruang hitam atau simpanse? Xia Yutong memutar matanya dengan kesal, lalu berkata, pada titik ini, apakah penting lagi apakah itu beruang hitam atau simpanse? Tolong, langsung saja ke intinya. Itu hanyalah roh dari makhluk iblis Nas Chen Sol biasa. Tanpa tubuh fisik dan terpengaruh oleh tingkat kultivasi yang pendek dan lemah, paling-paling hanya berada di tahap Nas Chen Sol awal. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pikir Xiao Chen dalam hati. Namun, aku hanya berani memikirkan hal-hal ini dalam hatiku.
Mata Liu Qing membelalak kaget sambil berseru, apakah itu susunan teleportasi? Mata indah Xia Yutong penuh dengan rasa jijik saat dia menjelaskan, itu bukan susunan teleportasi, itu hanya susunan pemanggilan. Aku pernah membacanya di sebuah buku. Jepang memiliki metode kultivasi pendamping yang unik. Ritual ini melibatkan seekor binatang iblis yang sekarat secara sukarela melepaskan diri dari tubuh fisiknya, menandatangani kontrak setara untuk menjadi roh pendampingnya, dan tetap berada di sisinya seumur hidup. Roh ini tidak hanya dapat dipanggil untuk membantu dalam pertempuran, tetapi juga dapat membantu dalam kultivasi, meningkatkan pemahaman, dan memungkinkan seseorang untuk menjadi seorang pemanggil yang sangat dihormati. Tetapi, Liu Qing sedang mendengarkan dengan saksama ketika dia buru-buru bertanya, tapi apa? Mata indah Xia Yutong penuh keraguan, namun secara teori, jika Anda ingin seekor binatang iblis yang sombong menjadi roh pendamping, kecuali binatang itu memiliki bakat luar biasa yang membuatnya dengan rela mengikuti Anda ketika hampir mati, hanya beberapa keluarga teratas yang memiliki kemampuan untuk menekan binatang itu dan memaksanya menandatangani kontrak. Mereka yang dapat menerima bantuan penuh dari para ahli keluarga mereka tentu saja memiliki status yang sangat mulia. Namun, berdasarkan pengamatan saya, pria pendek itu memiliki bakat biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Tetapi jika dia adalah keturunan keluarga kelas atas, keluarganya tidak akan pernah membiarkannya mempertaruhkan nyawanya dan membuat masalah sendirian di kerajaan naga. Karena bakat seperti itu pasti akan menjadi pelindung keluarga di masa depan, mereka selalu dikelilingi oleh pelindung yang terampil, karena takut mereka akan binasa sebelum mencapai potensi penuh mereka. Setelah mendengar penjelasan itu, Liu Qing mengangguk sambil berpikir. Xia Yutong masih memiliki satu pertanyaan yang belum ia sebutkan, gerakan orang tersebut canggung saat memasang susunan pemanggilan, yang jelas menunjukkan bahwa dia baru saja menandatangani kontrak dan masih menyesuaikan diri. Sebenarnya, dibutuhkan pengorbanan darah esensial untuk memanggil makhluk. Jika setiap pemanggil harus memuntahkan darah saat memanggil roh binatang, maka tidak ada gunanya lagi berlatih kultivasi. Mereka lebih baik berbaring di rumah sakit dan menerima transfusi darah setiap hari. Pria bertubuh pendek dan gemuk itu mengangkat kepalanya, memasang ekspresi angkuh di wajahnya, menunjuk tajam ke arah kedua pria itu, dan memerintahkan, pergi, bunuh mereka. Roar, beruang raksasa itu menatap pria pendek itu dengan mata seperti lentera dan mengeluarkan raungan ketidakpuasan. Bab 306. Xia Yutong mengerutkan bibir merahnya dan berkata dengan nada mengejek, benar saja, dia baru saja menyatu dengan roh binatang buas, dan dia masih menghadapi perlawanan ketika mencoba mengendalikannya. Kau! Wajah pria pendek dan jelek itu berkerut karena marah. Awalnya dia mengira bahwa menyatu dengan roh binatang buas akan sangat meningkatkan kekuatannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa binatang buas ini tidak akan menuruti kendalinya. Bahkan setelah mengonsumsi darah intinya untuk memanggilnya, binatang itu tetap melawan. Xiao Chen melirik mereka dengan dingin dan berkata sinis, untuk apa kalian berdua berdiri di situ? Kalian seperti orang bodoh, hanya berdiri saja. Jika kalian tidak bergerak, kalian akan menunggu sampai tahun baru. Ya. Mendengar suara mengejek itu, keduanya tersadar dari keterkejutan mereka dan buru-buru mengangkat senjata mereka lagi, lalu menerjang ke depan. Hah! Xiao Chen menghela napas tak berdaya, berkata dengan nada kecewa, bertindaklah selagi kesempatan masih ada, raih kemenangan terbesar dengan usaha seminimal mungkin. Itulah makna sebenarnya dari pertempuran. Ini bukan kontes, tidak perlu membicarakan moralitas, hanya ada hidup dan mati. Anggap ini sebagai peringatan. Ya, terima kasih atas bimbingannya, bos. Holsan buru-buru membungkuk sebagai tanda terima kasih. Ya, saya mengerti, jawab Liu Qing dengan hormat. Xia Yutong melirik kedua orang yang tampak hormat itu. Meskipun dia sangat tidak senang karena seorang yang lemah dan baru saja memasuki tingkat pertama pemurnian Qi memberinya ceramah, dia tidak dapat menyangkal bahwa apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Dalam pertempuran, ini adalah masalah hidup dan mati. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran total. Ketika pria bertubuh pendek dan gemuk itu melihat dua orang bergegas ke arahnya, seolah berniat membunuhnya sekaligus, ia menjadi sangat cemas. Sejak awal mereka bukanlah tandingan bagi keduanya, dan sekarang, dengan energi kehidupan mereka yang terkuras, kekuatan mereka telah sangat berkurang. Kurasa mereka bahkan tidak akan bertahan satu pertukaran pun sebelum kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Dengan tatapan tajam, dia meraung marah, jika kau tidak bergerak, apakah kau tidak takut dihukum oleh orang dewasa? Begitu mendengar kata-kata, dua orang dewasa, tubuh raksasa beruang setinggi 5 meter itu bergetar, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya yang garang, seolah-olah ia telah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Xiong Yan yang berpayudara besar menatap tajam pria pendek itu, lalu dengan enggan berdiri di depannya. Tarik napas dalam-dalam dan meraunglah ke depan dengan penuh amarah. Mengaum. Seketika itu juga, gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat meletus dari mulut yang menganga. Tidak bagus. Ekspresi Yang Changsheng dan Jiang Yifeng berubah drastis, dan mereka buru-buru mengangkat senjata di depan mereka untuk membela diri. Namun, dampak dahsyat itu seperti serangan tanpa pandang bulu. Siapapun yang berada dalam jangkauan dampak akan terkena dampak menyeluruh. Cih. Keduanya merasakan energi spiritual batin mereka melonjak di dalam meridian mereka, dada mereka naik turun dipenuhi darah dan ki, dan mereka batuk mengeluarkan seteguk darah, tubuh mereka terlempar ke belakang ke udara.
Meskipun kekuatannya sangat berkurang karena penekanan level inangnya, beruang roh raksasa masih lebih dari cukup untuk ditahan oleh dua kultivator inti emas tingkat awal. Setelah deru mereda, pria pendek dan gemuk itu membuka penutup telinganya, dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia berteriak, "Kalian mau menangkapku? Kalian mau membuatku menyesal dan berharap mati? Ayo, tangkap aku!" Hahaha. Beruang raksasa itu melirik ke samping ke arah kurcaci yang sombong itu, secercah rasa jijik terpancar dari matanya yang seperti lentera. Jika dia tidak dikendalikan oleh orang-orang di belakangnya, bagaimana mungkin dia bisa menyatu dengan kultivator rendahan seperti dia? Keabadian. Ekspresi sedih terpancar di wajah Liu Qing, dan dia melangkah maju, ingin segera menghampiri. "Jangan pergi. Kau hanya akan menjadi beban bagi mereka." Xia Yutong meraih lengannya dan memperingatkannya dengan suara berat. Liu Qing ragu-ragu, wajahnya yang cemas menunjukkan sedikit ketidakpastian, sebelum akhirnya menundukkan kepalanya dengan pasrah. Karena sahabatnya benar, raungan beruang roh raksasa saja sudah cukup untuk melukai dua kultivator inti emas, menyebabkan mereka muntah darah. Dengan kultivasinya yang baru berada di tahap akhir pembentukan fondasi, jika dia bersikeras untuk terus maju, bukankah dia hanya akan menjadi penghalang? Mereka tidak hanya tidak akan bisa membantu, tetapi mereka juga perlu saling menjaga satu sama lain dalam segala hal, yang pasti akan menjadi bencana bagi rekan satu tim mereka dan hanya akan mempercepat kehancuran tim mereka. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia menatap penuh harap pada pria tampan di sampingnya. Jika para petinggi bersedia turun tangan, bukankah semua krisis akan mudah diselesaikan? Sayangnya, Xiao Chen mengabaikan tatapan penuh harapnya. Sebaliknya, dia menundukkan kepala dan menatap anjing kurus kering yang tergeletak di tanah. Gou Sheng berbaring di tanah, ekornya berputar seperti angin puting beliung, sepenuhnya menunjukkan kegembiraannya saat itu. Cahaya yang menyala-nyala menyambar mata anjing itu. Kelopak mata Xiao Chen berkedut tanpa alasan yang jelas. Dia mundur selangkah dan bertanya dengan suara rendah, "Masalah apa yang sedang kau coba timbulkan sekarang?" Gou Sheng mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira, air liur menetes dari mulutnya yang terbuka lebar. Dia menyampaikan suaranya, "Tuan, roh binatang sangatlah bergizi. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya?" "Tidak mungkin." Xiao Chen menyela tanpa ragu, memperingatkan, "Jika kau berani mengungkapkan identitasmu dan melibatkan aku, aku akan merebusmu menjadi sepanci sup bergizi." Desis. Gou Sheng tersentak ketakutan, ekornya yang bergoyang-goyang kegirangan terselip di antara kedua kakinya. Dengan pemahamannya tentang roh jahat, ia benar-benar bisa melakukannya. Namun bagaimana mungkin seseorang menolak membiarkan roh jahat yang begitu kuat dan berbahaya itu lolos dari genggamannya? Membiarkan roh jahat mengusir mereka pada akhirnya akan menjadi pemborosan yang mengerikan. Namun, ucapan Gou Sheng juga mengejutkan Xiao Chen. Ia mampu melahap kultivator inti emas dan bahkan melahap roh binatang tingkat tinggi. Makhluk jenis apakah ini? Gou Sheng mengangkat kepalanya dan dengan sedih berkata, "Guru, izinkan saya memakannya. Setelah saya jauh lebih kuat, saya bisa menyerbu medan perang dan Anda tidak perlu terlalu khawatir, bukan? Selain itu, ketika saya lebih kuat, saya bisa melindungi Anda dengan lebih baik, Guru." Xiao Chen meliriknya dari samping, dengan cepat menghitung untung dan rugi dalam pikirannya. Yang lain juga sangat penasaran dan ingin melihat apa yang akan terjadi setelah Gou Sheng naik level. Namun, Xia Yutong sudah melihat seperti apa rupa King Mulang, jadi hal itu sama sekali tidak boleh diungkapkan. Jika tidak, jika gadis bodoh itu mengetahui bahwa dia telah ditipu, dia pasti akan mengabaikannya. Gou Sheng terus menatap gurunya, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia mengirimkan suaranya, "Guru, aku bisa bersembunyi dan berubah wujud sebelum muncul. Guru perempuan ini belum pernah melihatku berubah wujud sebelumnya, jadi dia pasti tidak akan mengenaliku." Xiao Chen meliriknya dengan heran, tidak menyangka bahwa pria ini rela menahan kelemahan selama 7 hari hanya demi makan sedikit. Dia berpikir sejenak dan berkata, meskipun beruang roh raksasa dibatasi, ia masih memiliki kekuatan tempur tahap Nas Chen Sol awal. Dengan kultivasi tahap inti emas pertengahanmu, apakah kau yakin tidak hanya akan memberikan poin pengalaman begitu saja? Karena kau tahu aku merasa itu merepotkan, jangan harap aku akan bertindak. Masih ada harapan. Mata Gou Sheng berbinar, dan dia buru-buru mengirimkan suaranya, "Jangan khawatir, meskipun tingkat kultivasiku tidak setinggi mereka, kekuatan tempurku sangat hebat. Setelah bertransformasi, aku pasti tidak akan kalah dari beruang bodoh tanpa tubuh fisik." Xiao Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Silakan. Jika identitasmu terungkap, kau bisa bersiap untuk dijadikan sup daging anjing." "Hehe, tunggu saja dan lihat." Gou Sheng menyipitkan matanya dan, memanfaatkan perhatian semua orang yang terfokus di depan, diam-diam mundur ke sudut yang gelap. Di sisi lain, pria pendek dan gemuk itu terus mendesak, "Cepat bunuh mereka agar aku bisa menangkap roh mereka." Meskipun enggan, beruang raksasa itu tetap melangkah mendekati mereka berdua. Jiang Yifeng menggenggam pedang panjangnya erat-erat, wajahnya tanpa ekspresi nakal seperti dulu, tatapannya tegas saat ia menyatakan, "Kita mungkin kalah dalam pertempuran ini, tetapi kita tidak akan kehilangan semangat. Yang tua, mari kita lawan dia sampai mati." "Baiklah."
Yang Seng menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya berbinar-binar dengan semangat bertarung yang membara, dan meraung, "Beruang, ayo bertarung." Bab 307. Mengaum. Beruang roh raksasa itu diprovokasi oleh seorang kultivator inti emas biasa, dan seketika ia menjadi marah. Ia memukul dadanya, mengangkat kepalanya, dan meraung dengan marah. Penyakit. Yang Changsheng dan Jiang Yifeng saling bertukar pandang dan serentak mengeluarkan sebuah jimat. Hosh! Jimat itu, yang bersinar samar-samar di malam hari, melesat menuju tubuh besar di depannya. Beruang raksasa itu merasakan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat di dalam jimat tersebut, dan matanya yang melotot memperlihatkan ekspresi jijik. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya, lalu mengeluarkan raungan yang dahsyat. Mengaum. Sakit. Sakit. Kedua mantra petir itu bertabrakan dan meledak dengan jarak 3 meter, kekuatan petir yang terkandung menyebar kemana-mana dan menerangi langit malam. Kau terlalu percaya diri. Mata pria pendek dan gemuk itu menyipit dan berbinar penuh kesombongan. Dengan bantuan beruang roh raksasa, para kultivator kerajaan naga di hadapan kita akan mati di sini. Keinginan. Tiba-tiba, dua garis cahaya menerobos lengkungan listrik yang berterbangan di udara dan menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Jiang Yifeng dan Yang Changsheng menggunakan mantra petir untuk melemahkan kekuatan musuh dan mengalihkan perhatian mereka, kemudian melancarkan serangan mendadak saat musuh lengah. Rencananya sempurna, karena kedua senjata itu menembus busur listrik dan muncul di dekatnya. Mata beruang raksasa itu yang seperti lentera membulat, ekspresi terkejut terlintas di wajahnya. Lalu dia mengepalkan telapak tangannya, yang sebesar kipas daun palem, dan menamparnya dengan keras. Tiba-tiba, embusan udara yang kuat menerjang ke arah kami. Kedua tangan pria itu, yang tadinya mengulurkan senjata mereka, berhenti tanpa disadari. Senjata-senjata tajam itu menebas hembusan angin, tetapi tubuh mereka juga terkena dampaknya. Tempat. Kedua pria itu batuk mengeluarkan darah, dan tubuh mereka terlempar ke belakang akibat gelombang kejut. Inilah perbedaan tingkatan. Meskipun beruang roh raksasa tidak lagi memiliki tubuh fisik, kendalinya atas energi spiritual masih tak tertandingi oleh mereka yang berada di tahap inti emas. Hanya dengan mengerahkan energi spiritual langit dan bumi, dia melukai keduanya dengan parah. Chang Seng, orang gila, Liu Qing mengepalkan tinjunya, wajah cantiknya penuh kekhawatiran. Xia Yutong mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Ini tidak akan berhasil. Mereka akan dipukuli sampai mati. Namun, Xiao Chen tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan memerintahkan guru besar Hou Shan untuk bertindak, yang membuat kedua wanita itu sangat cemas. Tempat. Yang Changsheng dan Jiang Yifeng berusaha untuk berdiri, dan Zhang Kei memuntahkan seteguk darah lagi. Energi spiritualnya melonjak liar di seluruh tubuhnya. Jangankan bertarung lagi, dia bahkan hampir tidak bisa berdiri. Hehe, bunuh mereka, aku akan mengumpulkan roh-rohnya. Perintah pria pendek dan jelek itu dengan angkuh. Raungan. Beruang roh raksasa itu menoleh dan mengeluarkan geraman kesal. Meskipun enggan, karena takut akan intimidasi orang di belakangnya, dia hanya bisa dengan berat hati menggerakkan tubuhnya yang besar dan berjalan mendekat. Dia menjilat bibirnya yang merah padam, matanya berkilauan dengan kilatan haus darah, seolah-olah dia ingin menggigit leher mereka. Sialan, kau pikir kau bisa membunuhku semudah itu? Asteris batuk asteris. Jiang Yifeng menggerakkan tubuhnya dengan susah payah. Meskipun kedua tangannya menopang tubuhnya, ia merasakan sakit yang menusuk di pembuluh darahnya dan ambruk kembali ke tanah, batuk mengeluarkan darah merah terang. Sambil memperhatikan beruang hitam itu mendekat selangkah demi selangkah, ia masih sempat tertawa dan bertanya, Pak Yang, apakah menurutmu kita akan mati? Ho! Yang Changsheng menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak darah dan qi-nya, lalu berkata dengan tegas, tidak. Dengan tokoh besar di sini, mereka tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kita dibunuh. Jiang Yifeng terdiam sejenak, lalu menatap ke kejauhan dan bertanya dengan bingung, tapi kenapa bos belum bertindak? Bukankah si monyet itu orang yang suka pamer dan menonjol? Aneh sekali dia menahan diri hari ini. Yang Changsheng juga merasa bingung, tetapi dia sangat yakin bahwa karena bos besar belum melakukan tindakan apapun, pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya, dan dia hanya perlu menunggu dengan tenang. Adapun beruang hitam ganas di hadapan kita, selama bos besar itu bertindak, ia akan langsung berubah menjadi abu. Mengaum. Beruang raksasa itu mengangkat kepalanya dan meraung kegirangan, lalu mempercepat langkahnya dan menyerbu ke arah mereka berdua. Umur panjang. Liu Qing menutup mulutnya dengan tangan kecilnya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Xia Yutong mengepalkan tinjunya, matanya tertuju pada pria yang tampak tenang di sampingnya, hatinya dipenuhi kecemasan. Dia menyulap jarum es di telapak tangannya yang indah sebagai persiapan untuk penyelamatan. Awo! Tiba-tiba, lolongan gembira terdengar dari atap sebuah bangunan di kejauhan. Beruang raksasa itu tertarik oleh lolongan serigala yang menggembirakan, berhenti di tempatnya, dan menoleh ke arah suara tersebut. Seekor serigala raksasa, sepanjang 10 meter dan sebesar gunung kecil, berdiri di atas atap, tubuhnya yang besar tampak sangat megah di bawah cahaya bulan. Kepalanya yang tegak menunjukkan kebanggaannya dengan sempurna pada saat itu. Yang paling mencolok, sebuah batang miring yang tampak seperti logam di kepalanya berkilauan di bawah sinar bulan. Oh tidak, bagaimana mungkin ada monster di sini?
Jantung Xia Yutong dan Liu Qing berdebar kencang. Satu beruang roh raksasa saja sudah cukup merepotkan mereka. Jika ada binatang iblis lain yang datang, mereka akan diserang dari kedua sisi. Mata Hao Shan berkedut, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Sebagai sesama makhluk iblis tingkat tinggi memberikan tekanan yang jauh lebih kuat padanya karena peringkat mereka yang lebih tinggi. Seperti seekor semut kecil yang menghadapi raja di atas sana, ia tak kuasa menahan keinginan untuk menyembah. Untungnya, dia sekarang telah berubah menjadi wujud manusia, yang telah sangat mengurangi kekuatan penindasan dari hierarki tersebut. Tubuhnya yang sepanjang 10 meter, dengan bulu lembut yang berubah menjadi sisik padat yang menutupi seluruh tubuhnya, memberikan kesan yang sangat besar dan mengesankan. Yang Changsheng dan Jiang Yifeng menatap kosong sosok besar di atap di kejauhan, akhirnya mengerti mengapa bos besar itu ragu-ragu untuk bertindak. Jiang Yifeng menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergumam dengan tidak puas, bajingan itu bisa pamer lagi. Meskipun mereka hanya menyaksikan transformasi itu sekali ketika Gou Sheng sedang mengalami cobaan, tubuhnya yang seperti gunung dan sudut serangannya meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Yang Changsheng sedikit mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung, meskipun bajingan itu memiliki kekuatan tingkat menengah alam inti emas, perbedaan tingkat kultivasi mereka masih sangat besar. Meskipun aku bingung, aku tahu bahwa karena bos besar telah membuat pengaturan seperti itu, pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya. Yang harus kulakukan hanyalah mengamati dengan tenang. Gou Sheng dengan bangga mengangkat kepalanya yang besar. Jika dia mendengar kekhawatiran mereka, dia pasti akan merasa senang dan meremehkan mereka. Meskipun hanya memiliki kekuatan tingkat menengah dari ranah inti emas, dalam hal pemahaman ranah, ia berada pada tingkat ranah Mahayana. Dengan dukungan tambahan dari tubuh fisik yang kuat setelah transformasi, saya yakin saya bisa menghadapi roh beruang yang kekuatannya terpendam. Tatapan Xiao Chen menajam, urat-urat di dahinya berdenyut, dan dia mengumpat dalam hati, bodoh. Melolong seperti serigala di atap rumah di tengah malam, apakah ia takut tidak menarik perhatian warga yang tinggal di kejauhan? Jika seseorang memotret ini dan mengunggahnya ke internet, pasti akan viral. Untungnya, orang tuanya sedang berlibur, kalau tidak, dia pasti sudah memukuli pria itu jika dibangunkan di tengah malam. Pria pendek itu menatap dengan mata terbelalak ke arah tubuh besar di kejauhan, dan perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul dalam dirinya tanpa alasan yang jelas. Sekarang setelah seekor serigala raksasa berpenampilan aneh tiba-tiba muncul, dia 100% yakin bahwa orang ini jelas bukan di pihaknya. Jika tidak, demi menjaga kerahasiaan, mereka tidak akan membiarkannya menyelinap ke kerajaan naga sendirian. Gou Sheng menatap beruang hitam raksasa itu dan dengan rakus menjilat bibirnya. Bab 308. Di bawah tatapan serakah itu, tubuh besar beruang raksasa itu tanpa alasan yang jelas bergetar. Rasanya seperti aku telah menjadi seorang gadis muda yang rapuh, terkunci dalam kegelapan oleh sepasang mata yang serakah dan cabul. Untungnya, wajahnya tertutupi oleh bulu hitam tebal, yang menyembunyikan wajahnya yang mungkin memerah. Mengaum. Beruang raksasa itu sangat marah. Beberapa saat sebelumnya, ia merasakan ketakutan dan rasa malu, tetapi sekarang ia mengangkat kepalanya dan meraung dengan penuh amarah. Bersikap pengecut di bawah tatapan iblis buas tingkat inti emas sungguh memalukan. Kekuatan monster tidak ditentukan oleh siapa yang memiliki tubuh terbesar. Sekalipun seekor semut berevolusi menjadi iblis, ia tetap dapat dengan mudah mengangkat seekor gajah. Saat Xiao Chen menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah atap, Gou Sheng gemetar tanpa alasan yang jelas, melirik hati-hati ke arah pria kecil di tanah di kejauhan, dan mengeluarkan suara menjilat di tenggorokannya, wuf wuf. Setelah mengikuti Xiao Chen beberapa waktu, dia tentu mengerti bahwa ketika iblis itu menunjukkan tatapan seperti itu di matanya, itu berarti dia sangat tidak sabar. Dengan sekali pandang, tubuh raksasa sepanjang 10 meter itu melompat turun dari udara. Bang! Tubuhnya yang sangat besar melompat ke medan perang yang berjarak 100 meter, menimbulkan kepulan debu saat mendarat. Xia Yutong dan Liu Qing sama-sama merasa tegang. Menurut mereka, monster raksasa itu telah mendarat di antara Yang Changsheng dan beruang roh raksasa, dan dapat menelan keduanya hidup-hidup hanya dengan menolehkan kepalanya. Dengan kepalanya yang sangat besar, seukuran kabin truk, ia bisa menelan mereka berdua utuh tanpa perlu mengunyah. Jiang Yifeng menepis debu yang berterbangan di wajahnya dan bergumam dengan nada tidak puas, dasar bajingan, ketika kau mencoba pamer, apakah kau pernah mempertimbangkan perasaan kami? Setelah mendengar keluhan tersebut, Gou Sheng menolehkan kepalanya yang besar dan menyeringai, memperlihatkan senyum yang mengerikan. Ini mengerikan. Binatang buas iblis telah mengincar mereka. Dalam keadaan mereka saat ini, Changsheng dan yang lainnya tidak ada apa-apanya melawan mereka. Rekan Taoist Hall, tolong bantu mereka. Liu Qing sangat cemas. Hao Shan berkedip, pandangannya diam-diam tertuju pada bos di depannya. Melihat bahwa bos tetap tenang, dia berpura-pura berkata, tidak apa-apa, mereka akan baik-baik saja. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat monster raksasa itu, aura yang dipancarkannya memberinya perasaan yang familiar, seolah-olah itu adalah serigala kayu hijau yang mengikuti bosnya. Jika itu benar, maka keduanya tentu akan aman. Melihat itu, Yang Changsheng terkejut, oh tidak. Anjing kudis itu pasti punya niat jahat. Sesuai harapan. Tatapan Gou Sheng mengejek, dan dengan kibasan lembut ekornya yang besar, keduanya terlempar jauh.
Sebuah suara angkuh bergema di benakku, jangan ganggu aku saat aku sedang menikmati makanan bergizi. Kedua pria itu terlempar tinggi ke udara dan jatuh menghantam lokasi tempat Xiao Chen dan yang lainnya berada. Tada! Tepat sebelum mendarat, keduanya dengan lincah melakukan salto di udara dan mendarat dengan mantap di tanah. Meskipun mereka tersapu oleh ekornya, Gou Sheng tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Gerakannya yang tampak ganas sebenarnya dicapai melalui manuver yang terampil. Liu Qing buru-buru melangkah maju, mengeluarkan pil penyembuhan, dan memberikannya kepada mereka berdua. Jiang Yifeng duduk bersila di tanah, melirik raksasa yang angkuh itu, menutup matanya yang penuh iri, dan fokus pada penyembuhan lukanya. Beruang raksasa itu tidak memperhatikan dua orang yang telah disapunyanya, matanya tertuju pada makhluk besar di depannya. Dibandingkan dengan itu, tubuhnya yang setinggi 5 meter tiba-tiba tampak kecil dan imut. Matanya, yang melotot seperti lentera, dipenuhi rasa cemas. Meskipun pihak lawan hanya seekor binatang iblis tahap inti emas, hal itu tetap memberikan kesan berbahaya. Gou Sheng menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, matanya dipenuhi keserakahan saat ia mengirimkan suaranya, "Anak kecil, menyatulah denganku, biarkan aku melahapmu." Beruang raksasa itu menatap tajam dan meraung marah. Mengaum. Integrasi hanyalah cara yang lebih baik untuk mengatakannya. Kuncinya adalah proses melahap selanjutnya. Setelah dilahap, seseorang hanya bisa menjadi makanan bagi yang lain, dan kesadarannya sendiri akan lenyap menjadi ketiadaan. Terlebih lagi, lawannya hanyalah monster iblis tahap inti emas biasa, padahal sebelumnya ia adalah monster iblis tahap jiwa baru. Ketika seekor harimau sedang sial dan diganggu oleh anjing, bagaimana mungkin ia tidak marah dan geram? Dia mengangkat telapak tangannya, yang sebesar kipas daun palem, dan menamparnya dengan keras. Seketika itu juga, pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan gelombang energi spiritual yang dahsyat menerjang mereka. Secercah rasa jijik terlintas di mata Gou Sheng. Dia sedikit menundukkan kepala dan mengangkat tanduknya yang tajam ke atas. Desis. Serangan energi spiritual yang datang terasa seperti selembar kertas tipis dan rapuh yang disobek menjadi dua, benturannya yang cepat melesat melewati kedua sisi tubuh. Ledakan. 20 meter dari situ, sebuah rumah mungil dari batu bata dan genteng hancur berkeping-keping akibat ledakan. Saat sedang memulihkan diri, mata Jiang Yifeng membelalak, dan dia bergumam iri, "Kita berdua berada di tahap inti emas, jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara kita?" Binatang iblis memiliki kulit tebal dan tubuh yang kuat, sehingga secara inheren lebih kuat daripada kultivator di level yang sama. Selain itu, level mereka sedikit lebih tinggi dari kita, jadi wajar jika ada perbedaan, yang Chang Sheng menghiburnya. Meskipun begitu, diam-diam aku merasa terkejut. Kemampuan anjing kurap itu mengendalikan energi spiritual secara halus adalah sesuatu yang tak tertandingi. Gou Sheng mampu membelah energi spiritual yang datang menjadi dua. Jika itu dia, bahkan jika dia memiliki cukup kekuatan untuk berbenturan dengannya. Ketika menghadapi serangan itu, hal tersebut pasti akan memicu ledakan dahsyat, sekaligus menyebabkan konsumsi energi yang lebih besar. Berbeda dengan anjing kurap, yang dapat menangani berbagai hal dengan sangat mudah. Pada saat itu, Yang Chang Sheng justru merasakan sedikit kekaguman terhadap anjing kurap itu. Sudutnya sangat tajam. Tatapan beruang roh raksasa itu berubah serius. Makhluk aneh di hadapannya, yang tidak menyerupai serigala maupun kuda, membuatnya semakin waspada. "Awo!" Gou Sheng mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan gembira. Dengan dorongan kuat dari kaki belakangnya, tubuhnya yang besar melesat ke udara. Kilatan niat membunuh melintas di mata beruang raksasa yang serius itu. Ketika serigala menerkam mendekat, beruang itu dengan lincah menghindar ke samping dan bergerak ke sisi tubuh serigala raksasa tersebut. Gerakannya sangat lincah sehingga sama sekali tidak terlihat seperti beruang, melainkan lebih seperti monyet. Tanpa beban fisik yang berat, kelincahannya pun meningkat pesat. Sama seperti kultivator Naschen Sol yang terbang di atas pedang, jika seseorang membuang tubuh fisik dan menggunakan Naschen Sol untuk mengendalikan pedang terbang, kecepatannya akan meningkat secara dramatis. Bang! Kedua cakar depan Gou Sheng menggali dua kawah besar ke dalam tanah. Beruang raksasa itu bergerak cepat, dan begitu lawannya mendarat, ia mengangkat tinjunya yang seperti karung pasir tinggi-tinggi dan membantingnya dengan kekuatan luar biasa. Bang! Bunyi dentingan logam yang tumpul terdengar saat tinju menghantam pinggang Gou Sheng. Awo! Gou Sheng membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Tubuhnya langsung ambruk akibat benturan keras dan jatuh ke tanah. Seketika itu juga, puing-puing beterbangan kemana-mana, dan tanah ambruk akibat tekanan tubuh yang sangat besar, dengan retakan-retakan seperti jaring laba-laba yang menyebar. Alis Xia Yutong yang halus sedikit berkerut saat dia berseru, benturan kekuatan binatang buas iblis benar-benar menakutkan. Xiao Chen tersenyum tipis dan menghiburnya, para kultivator juga bisa terus-menerus menempa tubuh fisik mereka. Lalu dia menambahkan, "Saya membacanya di salah satu teks klasik keluarga Xiao Yao. Sangat menyenangkan memiliki seseorang yang bisa membela Anda. Ketika terjadi kesalahan, Anda bisa langsung menyalahkan mereka sepenuhnya." Jiang Yifeng berkedip dan bertanya dengan malu-malu, Apakah ini baik-baik saja? Bab 309. Sisiknya keras, seharusnya tidak apa-apa. Yang Chang Sheng juga sedikit ragu, menambahkan, mungkin organ dalamnya cukup terguncang.
Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, matanya dipenuhi kegembiraan atas kemalangan orang lain. Si seraka itu ingin memangsa yang lain, dan sekarang dia menanggung akibatnya. Beruang raksasa itu, yang gembira dengan keberhasilan serangannya, hendak menghancurkan makhluk misterius itu hingga mati seperti menggunakan alu. Ekspresinya mengeras, dan perasaan waspada yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Lagi pula, dia dulunya adalah makhluk iblis pada tahap jiwa baru lahir, dengan pengalaman tempur yang sangat kaya. Saat dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi untuk menghantamnya, dia tanpa ragu menghentikan rencananya untuk melanjutkan serangan, memutar tubuhnya, dan dengan cepat menciptakan jarak. Dalam sekejap ia menghindar, kilatan cahaya dingin melesat melewatinya, dan udara di tempat ia berdiri tampak terbelah menjadi dua. Tanduknya sangat tajam. Kekuatannya mungkin setara dengan senjata spiritual kelas tinggi. Xiao Chen menyipitkan matanya, ekspresi penuh minat terpancar di wajahnya. Senjata spiritual tingkat tinggi sangatlah tangguh dan ampuh. Senjata ini juga dapat diikatkan pada seorang master dengan meneteskan darah dan disimpan di dantian untuk meningkatkan kompatibilitas. Namun, tanduk Gou Sheng bahkan lebih hebat. Tidak hanya kekuatannya yang sebanding, tetapi tanduknya juga berevolusi seiring meningkatnya levelnya. Setelah melewati beberapa cobaan lagi, sulit untuk mengatakan seberapa kuatnya ia akan menjadi di masa depan. Saat Xiao Chen sedang memikirkan cara meningkatkan level anjingnya, raungan dahsyat terdengar dari reruntuhan di kejauhan. Awo! Gou Sheng meleset saat menyerang dan menatap marah ke arah beruang hitam di depannya. Saya pikir saya bisa dengan mudah menikmati hidangan lezat, tetapi saya langsung dihantam dengan satu pukulan begitu saya muncul. Sungguh memalukan. Meskipun jauh melampaui beruang roh raksasa dalam hal pemahaman alam, kekuatan tempurnya saat ini memang agak kurang. Seandainya lawan itu tidak tanpa tubuh fisik, dan seandainya aku tidak berubah wujud, pukulan itu pasti akan melukai para setiap makhluk iblis lain dengan level yang sama. Gou Sheng sangat marah, dan cahaya ungu berkilat di mata King Yu. Au! Dengan mulut terbuka lebar, gelombang energi iblis murni meletus, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan. Beruang raksasa itu tidak memiliki tubuh fisik, sehingga harus berhati-hati saat menghadapi serangan yang dulunya dapat ditahannya dengan mudah. Untuk menghindari melukai roh binatang buas itu, ia dengan cepat menghindar ke samping. Seolah sudah menduganya, Gou Sheng menerkamnya dengan tubuhnya yang besar. Meskipun tubuhnya sangat besar, sepanjang 10 meter, gerakannya sangat lincah. Jiang Yifeng menatap dengan mata terbelalak kaget, sambil berpikir keras, sepertinya atribut orang ini adalah kelincahan. Ledakan. Dengan suara benturan keras, kepala yang sangat besar itu bertabrakan dengan cakar beruang. Beruang roh raksasa itu tidak menyangka arahnya akan diprediksi, dan ia bertabrakan dengan kedua binatang buas itu tanpa cara untuk menghindarinya. Seketika, energi iblisnya melonjak, dan riak menyebar dari kedua binatang buas itu sebagai pusatnya. Di kejauhan, hembusan angin kencang menerpa wajahku, membuat rambut dan pakaianku berkibar liar. Xia Yutong dan yang lainnya mengangkat tangan untuk menutupi wajah mereka, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Xiao Chen tetap tenang dan terkendali. Bukan hanya pakaiannya tidak tertiup angin, tetapi putrinya juga tidak terpengaruh sedikitpun. Di kejauhan, dua makhluk raksasa diam-diam bersaing memperebutkan kekuasaan. Beruang raksasa itu menggunakan satu cakarnya untuk menahan kepala anjing besar itu dan cakar lainnya untuk mencengkeram erat tanduk unicorn, sehingga tampak seolah-olah ia memiliki keunggulan atas lawannya, Dongdan. Ia menyeringai. Mulutnya yang merah menyala terbuka lebar, seringai puas terpancar di wajahnya, dan membuka rahangnya yang merah darah untuk menggigit leher yang lain. Meskipun lehernya tertutup sisik, beruang raksasa itu sangat percaya diri dengan kekuatan gigitannya. Wow! Gou Sheng mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokannya. Mendengar geraman lawannya yang meronta-ronta, beruang raksasa itu menjadi semakin sombong dan membuka mulutnya untuk menggigit dengan keras. Tepat saat mulut menganga itu menutup, Gou Sheng yang tadinya marah tiba-tiba tersenyum, matanya berkerut membentuk senyum lembut. Bas! Unicorn yang dipegang erat itu tiba-tiba bersinar terang, dan riak-riak menyebar keluar. Mengaum. Beruang raksasa itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan jeritan melengking, lalu buru-buru melepaskan cengkramannya dan terhuyung mundur. Hanya ketika jarak di antara mereka bertambah, barulah semua orang dapat melihat dengan jelas. Pada saat itu, tangan beruang raksasa yang mencengkeram erat tanduknya tampak memanas karena suhu tinggi dan meleleh seperti plastik. Tindakan membungkuk dan menggigit juga menyebabkan kepalanya menempel erat pada tanduk, sehingga separuh wajahnya tampak seperti dipanggang dan terkulai ke bawah. Raungan. Roh binatang buas itu tidak memiliki wujud fisik, tetapi rasa sakit akibat melelehkan roh itu 10 kali lebih buruk daripada mencabut tulangnya. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Mata Jiang Yifeng membelalak kaget, dan dia berseru, astaga, orang itu ternyata menggunakan trik. Xiao Chen meliriknya sekilas dan berkata dengan nada meremehkan, pertarungan hidup dan mati adalah antara kau mati atau aku mati. Asalkan kau bisa membunuh lawanmu, entah itu dengan tipu daya atau cara yang terhormat, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah kau selamat. Sekalipun Anda dikritik setelah perang, setidaknya Anda akan memiliki kesempatan untuk mendengarnya, daripada menjadi korban gosip tak berdasar orang lain. Setelah mendengar pelajaran itu, wajah Jiang Yifeng menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia mengangguk dan berkata, aku mengerti.
Sama seperti menghasilkan uang, tidak masalah apakah kamu menghasilkan uang sambil berdiri atau berbaring. Selama kamu bisa menghasilkan uang yang membuat orang lain iri, kamu sudah berhasil. Xiao Chen terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi benar-benar tak bisa berkata-kata. Apa yang seharusnya menjadi ceramah tentang wawasan pertempuran yang mendalam malah berubah menjadi sesuatu yang vulgar yang keluar dari mulut orang ini. Xiao Chen diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan pernah lagi membahas kehidupan dengan pria yang tidak berkelas ini. Itu terlalu murahan. Xia Yutong, sambil menopang dagunya yang runcing di tangannya, bertanya dengan bingung, jika tanduk unicorn bisa melelehkan cakar beruang, pasti suhunya lebih dari 1000 derajat, kan? Xiao Chen tersenyum tipis, seharusnya bukan suhu tinggi, hanya saja unicorn memiliki kerusakan tambahan yang menargetkan roh. Saat kelompok itu sedang berdiskusi. Setelah berhasil menggunakan trik kotor, Gou Sheng tidak menyipitkan mata dan menyombongkan diri seperti biasanya, tetapi malah memanfaatkan keunggulannya. Ia mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi lalu membantingnya ke bawah, cakar-cakarnya yang tajam berkilauan dingin di bawah sinar bulan. Beruang raksasa itu, yang terluka parah, tidak berani melawan dan segera mundur. Kaki depan anjing itu mengukir alur yang dalam di tanah, dan begitu mendarat, kepalanya tertunduk, menghadap tanduk unicorn berpendar yang berkilauan di depannya. Biu! Busur listrik menyembur keluar dari unicorn itu. Beruang raksasa itu mundur dengan cepat setelah menerima pukulan berat lainnya. Melihat busur listrik mendekat, ia terlalu lemah untuk menghindar dan hanya bisa menyilangkan tangannya untuk membela diri. Desis! Ketika lampu neon menyentuh beruang raksasa itu, ia langsung meledak, berubah menjadi ribuan busur listrik yang menyebar ke seluruh tubuhnya yang besar. Bas! Beruang raksasa itu tiba-tiba merasa pusing, dan kesadarannya hilang sesaat. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Gou Sheng. Seekor anjing ganas menerkam beruang itu, membuka mulutnya yang merah darah dan menggigit beruang hitam yang sangat besar itu. Dengan kepala tegak, ia menelannya sekaligus. Ah! Tidak mungkin. Pria pendek dan gemuk itu menatap dengan mata terbelalak kaget melihat roh binatang peliharaannya ditelan, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tiba-tiba, wajahnya, yang telah kembali berwarna normal, membeku, dan dia memuntahkan seteguk darah. Hubungan dengan roh pendampingnya terputus secara paksa, dan ia menderita pukulan berat sebagai akibatnya, tergeletak di tanah dengan tubuhnya kejang-kejang. Awo! Gou Sheng mengeluarkan lolongan gembira, menoleh ke belakang dengan angkuh, dan dengan lompatan kaki belakangnya, dengan cepat menghilang di balik sebuah bangunan. Bibir Xiao Chen melengkung ke atas saat dia memberi perintah, ikat dia dan pergi ke guild untuk mengambil uang dari Mu Chen. Bab 310. Setelah meminum pil penyembuhan, Yang Changsheng dan Jiang Yifeng duduk bersila dan menyaksikan pertempuran besar itu. Meskipun lukanya belum sembuh, gejolak darah dan ki telah ditekan. Selain itu, sangat mudah untuk mengikat pria pendek dan jelek yang pikirannya telah terguncang dan yang darahnya mengalir deras. Melihat pria pendek dan gemuk itu tergeletak di tanah, tubuhnya berkedut dan matanya berputar ke atas, Jiang Yifeng khawatir pria itu akan mati dalam perjalanan kembali ke guild sebelum sempat diselamatkan. Karena itu, ia memberinya pil penyembuhan. Aku tak kuasa menahan desahan, setelah sekian lama mengikuti bos besar, kakak Feng pun menjadi baik hati juga. Yang Changsheng mengambil bola logam itu dari tanah, memegangnya di tangannya dan mencoba membukanya untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil, jadi dia hanya bisa berbalik dan pergi. Ia dengan hormat menyerahkannya dengan kedua tangan, mengerutkan kening sambil berkata, "Dokter Xiao, benda ini aneh. Saya mencoba melepaskan roh yang terkekang, tetapi setelah mencoba sekian lama, saya tidak bisa membukanya. Sepertinya dibutuhkan mantra untuk mengaktifkannya." Xiao Chen mengambilnya dengan satu tangan, dengan kilatan penghinaan di matanya. Apakah sesuatu yang begitu mendasar benar-benar membutuhkan mantra yang begitu rumit? Jari-jari yang panjang dan ramping dengan lembut menelusuri sisik-sisik di permukaan bola tersebut. Klik. Sisik-sisik itu terangkat, seketika menampakkan sebuah gua yang gelap dan suram. Xia Yutong menatap dengan mata terbelalak heran dan bertanya dengan heran, kau tidak mengaktifkan mantra itu, bagaimana kau membukanya?" Xiao Chen terdiam sejenak, lalu tiba-tiba teringat bahwa ibu anak itu masih berada di sampingnya, dan untuk sesaat ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Mata Yang Changsheng melirik ke sana kemari, dan dia dengan cepat berpura-pura menunjukkan ekspresi menyadari sesuatu secara tiba-tiba. Sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, dia tertawa canggung, anak itu pasti ingin mengeluarkannya dan menelannya setiap kali dia punya waktu luang, jadi dia tidak mematikannya setelah menyalakannya. Pantas saja, saat itu saya merasa timbangannya agak longgar, dan saya takut merusaknya, jadi saya tidak berani menggunakan kekuatan. Xia Yutong memikirkannya dan menyadari bahwa itu masuk akal. Seandainya aku yang mendapatkan senjata sihir jahat seperti itu, aku akan sangat berhati-hati. Hanya orang seperti Xiao Chen, yang tidak memiliki kultivasi, yang akan bertindak gegabah. Dia memutar matanya yang indah dan berkata dengan nada menegur, ada banyak artefak sihir jahat di dunia kultivasi, beberapa di antaranya bahkan dapat berbalik melawan pemiliknya. Jangan terlalu gegabah di masa depan. Oh, aku mengerti. Xiao Chen mengangguk terburu-buru, seperti anak ayam yang mematuk nasi, sambil melirik Yang Changsheng dengan kagum dari sudut matanya. Dengkuran. Tiba-tiba,
Roh-roh yang telah dipenjara di dalam bola seperti kecebong itu, seolah menyadari bahwa mereka telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Satu persatu, mereka keluar dan terbang ke udara ke segala arah. Yang Changsheng mendongak ke arah roh-roh yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke tubuh mereka dan menghela napas, kita akhirnya menyelamatkan lebih dari 100 nyawa. Itu sudah cukup untuk membuktikan status kita sebagai kultivator. Xiao Chen meliriknya dari samping, membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun lagi. Dia menghela napas dalam hati, selama dia tidak menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran, biarkan dia tetap memiliki tempat yang suci di hatinya. Seiring meningkatnya tingkat kultivasi seseorang, dan setelah terlibat dalam pembunuhan massal dalam perebutan kesempatan, seseorang akan menyadari betapa banyak darah yang telah tertumpah di tangannya. Jiang Yifeng mengikat erat pria pendek dan jelek itu, membawanya seperti pangsit, dan menatap penuh kerinduan pada bola logam tersebut. Dia berseru kaget, hilang. Semangatku telah hilang. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang menyadari bahwa sepertinya bagian dari roh Jiang Yifeng yang telah diekstraksi belum kembali ke tempatnya. Namun, tak ada roh yang bisa lolos dari bola itu lagi. Jiang Yifeng berteriak dengan wajah sedih, semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Lingku, kau meninggal dengan cara yang begitu tragis. Wajah Xiao Chen juga menunjukkan keterkejutan. Berdasarkan pengalamannya yang luas, ia menilai bahwa ketika jiwa terkoyak, itu sama saja dengan menyerahkan kelemahan seseorang kepada orang lain. Karena selama lawan melahap atau menghancurkan roh yang terpecah itu, mereka dapat melukainya dengan parah, atau bahkan membunuhnya dari jarak ribuan mil. Tentu saja, dia dulu bermain di level yang lebih tinggi, setidaknya sejak awal permainan. Namun, energi spiritual yang diserap Jiang Yifeng berada di bawah kendalinya, jadi meskipun energi itu ditelan, dia paling-paling hanya akan menderita sakit kepala. Namun, pria ini sama sekali tidak merasakan sakit kepala. Apakah karena dia kehilangan akal sehatnya, atau dia hanya terlalu tidak sadar untuk menyadarinya? Xiao Chen tampak bingung dan mengambil bola itu, lalu memocoknya lagi. Tiba-tiba, seekor kecebong berwarna keabu-abuan perlahan muncul dari lubang itu. Setelah ragu sejenak, kecebong itu tampak tertarik oleh sesuatu dan melesat ke dada Jiang Yifeng. Xiao Chen langsung terdiam. Orang ini benar-benar tidak menyadari apapun, bahkan roh-rohnya yang terpecah pun sama. Ini pasti miliknya, sudah terkonfirmasi. Tepat ketika semua orang bersiap untuk pergi. Claire memutar kepalanya yang kecil dan melihat sekeliling, lalu berseru kaget, ayah, anjingnya hilang. Hah? Sebelumnya ada di sini. Mungkinkah ia terkejut oleh aura kedua binatang iblis itu dan melarikan diri? Xia Yutong juga terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Claire mengedipkan matanya yang besar dan berair lalu memanggil dengan pilu, Guseng, Gouseng. Melihat air mata menggenang di mata besar putrinya, Xiao Chen segera berjongkok dan berbisik di telinganya, jangan menangis, sayangku. Anjing tidak akan tersesat. Apakah kau lupa bahwa itu adalah serigala kayu hijau? Mata besar Leer berbinar, dan dia tiba-tiba teringat. Semua itu karena pria itu biasanya sangat tidak peka, persis seperti anjing husky sungguhan, sehingga orang-orang lupa bahwa dia sebenarnya adalah serigala. Sambil berkacak pinggang, Leer berteriak dengan marah, Dogi, kalau kau tidak keluar, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seekor anjing menggonggong dari balik bangunan terbengkalai tidak jauh dari situ, guk-guk-guk. Wow, anjingnya ada di sana. Claire menunjuk ke depan dan tertawa gembira. Namun, anjing yang tadinya berlari dengan penuh semangat saat dipanggil tuannya, tiba-tiba terdiam setelah menggonggong beberapa kali, membuat semua orang bingung. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening, sambil memikirkan sebuah kemungkinan. Dia berkata dengan suara berat, anjing itu mungkin ketakutan dan bersembunyi di suatu sudut. Ayah akan pergi dan membawanya kembali untukmu. Untuk mencegah kecelakaan, mereka secara khusus menginstruksikan, Anda bisa menunggu di sini saja. Saat Xiao Chen berbelok di tikungan, dia memang melihat monster sepanjang 10 meter berjongkok di tanah, mengeluarkan suara rintihan yang menyedihkan. Dia menyampaikan suaranya, Tuan, anjing itu lupa tentang efek setelah berubah wujud. Ia tidak bisa kembali ke wujud semula. Xiao Chen langsung terdiam. Seperti yang dia duga, pria ini begitu fokus pada makan sehingga dia benar-benar lupa bahwa dia kelelahan selama 7 hari setelah bertransformasi. Sudah kubilang jangan sebodoh itu. Xiao Chen mengumpat sambil mengayunkan tangannya dan menamparkan kepala besar itu. Saat tamparan itu mengenai sasaran, tubuh Gouseng mulai menyusut, berubah kembali menjadi anjing Siberian Husky murni sepanjang setengah meter. Guk-guk. Gouseng mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan gembira, lalu berbalik dan berlari ke arah tuan kecilnya, mengibas-ngibaskan ekornya dengan antusias. Anjing kecil. Claire membuka lengannya dan memeluk leher anjing berbulu itu. Guk-guk, kepala Gouseng yang berbulu lebat menggesek wajah gadis kecil itu, ekornya bergoyang-goyang dengan bangga. Diam-diam dia merasa senang, tuan muda masih paling menyukai anjing. Bersambung.